Mommy duck said quack, 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 but only three little ducks came back. Three little ducks went. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Di video pembelajaran kali ini akan membahas tema 4, subtema 2, pembelajaran 6. Tujuan pembelajaran. Taman yang hilang. Malam hari merupakan malam yang ditunggu oleh Kupi. Kepiting kecil, ia menikmati saat-saat berjalan perlahan di gundukan pasir bersama ayahnya. Mereka menantikan datangnya air pasang yang akan membawa mereka ke dunia yang berbeda. Ya, Kupi selalu menanti saat-saat mereka terhempas oleh air pasang. Lalu tiba dia di hutan bakau. Nanti di sana ia pasti akan bertemu dengan teman-teman kecilnya yang lain. Upi, si kecil udang kecil, Kura, si kura-kura, dan teman-teman yang lebih besar seperti Bangau, Cili, dan Momo, si monyet kecil. Di antara akar bakau, mereka bisa bermain kejar-kejaran, petak umpet, atau tidur di sela akar yang melintang. Seru sekali saat-saat itu. Ada kalanya mereka berpisah, terbawa oleh pasang surut, kembali ke laut bebas. Namun suatu hari mereka bertemu lagi dan bermain bersama lagi. Suasana di hutan bakau tentu berbeda dengan suasana di laut lepas. Air penuh berbeda, tidak asin seperti air laut, tetapi tidak juga tawar. Kuping tidak tahu apa namanya, berbeda. Tetapi Kuping dan teman-teman tetap bisa bermain dengan nyaman. Malam itu, di pesisir pantai, Kupi bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa kita tidak lagi pernah bisa bertemu dengan bangau putih, tanaman ayah? Aku juga sudah rindu bertemu dengan sahabat-sahabat kecilku. Aku sudah lama sekali tidak bertemu dengan Upi, Kura, Bangau, Cili, dan Momo. Mengapa sekarang susah sekali kita bertemu dengan mereka?" Sambil berjalan pelan di gundukan pasir, ayah kepiting menjelaskan perlahan, "Kuping sayang, sekali hutan bakau tempatmu bermain sudah rusak. Ayah dengar dari paman nelayan, manusia di pesisir pantai sana ingin membuat bangunan-bangunan yang tinggi menjulang. Butuh lahan yang luas. Oleh karena mereka menebang habis hutan bakau, mereka bangun gedung tinggi menjulang ke langit di atas taman bermainmu dulu." Ayah menjelaskan perlahan. Sungguhnya ia tidak ingin Kuping sedih, tetapi bagaimana lagi, ayah tidak ingin Kuping terus menanti tanpa pasti. Kuping tertunduk sedih. Pupus sudah harapannya bertemu lagi dengan sahabat-sahabat kecilnya. "Mengapa manusia begitu jahat, ayah? Mengapa manusia tidak memikirkan kita, makhluk kecil di pesisir pantai? Mengapa manusia hanya memikirkan diri sendiri?" Kuping meratap pelan namun penuh amarah. Ayah ingin menenangkan hati Kupi. Ia menambahkannya, "Sebenarnya ketika hutan bakau tempatmu bermain ditebang, manusia pun menerima akibat buruknya. Kuping, air laut akan semakin mudah mencapai daratan. Tidak ada lagi pepohonan bakau yang menahan. Lama-kelamaan, air tanah di sekitar pantai akan menjadi air asin. Manusia kan tidak bisa minum air asin, Kuping." Ayah berusaha menjelaskan panjang lebar. Ayah kemudian menambahkan, dengan rusaknya pantai akibat penebangan bakau, kegiatan manusia pun menjadi terganggu. Sekarang wisatawan yang berkunjung ke pantai ini semakin berkurang. Para pedagang yang dulu berjualan di sekitar sini tidak ada lagi. Pemandu wisata yang biasanya menjelaskan tentang keindahan pantai dan hijaunya bakau pun sudah jarang terlihat. Nelayan yang biasanya menjual hasil tangkapan mereka pun tidak tinggal sedikit.
Kuping tidak terhibur oleh penjelasan ayah. Pikirannya, biarkan saja manusia menerima akibatnya dari perbuatan sendiri. Manusia memang sering tidak bijak. Kuping hanya ingin berdoa dan berdoa semoga suatu saat nanti hutan bakau akan kembali. Semoga suatu saat nanti ada lagi taman tempatnya bermain. Semoga suatu saat nanti ia bisa bertemu dengan sahabat-sahabat kecilnya. Kuping hanya bisa berdoa, semoga kelak manusia bisa bertindak lebih bijaksana. Semoga. Apakah kamu masih ingat tentang cerita taman bermain yang hilang? Ayo temukan pesan moral dalam teks tersebut. Kalian bisa tulis tugas ini di buku tema. Isi pesan moral dalam cerita tersebut. Kalian isi di buku tulis kalian mengenai sikap yang baik dan sikap yang tidak baik. Dikerjakan ya. Apakah kamu sering melihat sikap baik dan tidak baik? Diisi di dalam diagram ini ya anak-anak. Sekali lagi ini tugas buat kalian. Kasih contoh-contohnya seperti ini. Sekali lagi kita belajar mengenai apa itu silat. Kamu akan pelajari gerak dasar tendangan. Tendangan lurus menggunakan ujung kaki dengan tungkai lurus. Tendangan ini menggerakkan ke depan pada sasaran dengan meluruskan tungkai sampai ujung kaki. Bagian kaki yang kena saat menendang adalah pangkal bagian dalam jari-jari kaki. Posisi badan menghadap ke sasaran. Kedua, tendangan tusuk hampir sama dengan tendangan lurus, yakni menggerakkan ke depan, namun perkenaan adalah ujung jari-jari kaki. Ketiga, tendangan jejak disebut juga dorongan telapak kaki. Tendangan ini mengarah ke depan yang sifatnya mendorong ke sasaran dada dengan perkenaan telapak kaki penuh. Keempat, tendangan T hampir sama dengan tendangan lurus, yakni menggunakan sebelah kaki dan tungkai. Lintasannya lurus ke depan dan perkenaan pada tumit telapak kaki dan sisi luar telapak kaki. Tendangan ini biasanya digunakan untuk serangan samping dengan sasaran seluruh bagian tubuh. Hikari-dikari-dak, tikus memanjat jam. Pukul 5. Ia lompat. Hikari-dikari-dak, tik-tok, 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 tik-tok. Hikari-dikari-dak, tikus memanjat jam. Pukul 6. Ia kabur. Hikari-dikari-dak. Lihatlah anak-anak ayam itu berlompatan. Cip-cip. 5 anak ayam berlompatan. 1 terjatuh dan terbentur.
Mama menelpon dokter dan dia berkata, tidak boleh lagi berlompatan.